I'm so lonely, broken angel. I'm so Kerja sama tim. Tim adalah suatu unit dari 2 atau lebih orang yang mengembangkan misi dan tanggung jawab kolektif ketika mereka bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tipe-tipe kerja sama tim. Pertama, tim pemecahan masalah. Kerja sama tim pemecahan masalah dibentuk untuk menentukan cara meningkatkan mutu, membuat efisiensi kerja, atau menata lingkungan kerja yang lebih baik. Kedua, tim swakelola. Kerja sama tim di mana para anggota bertanggung jawab atas seluruh proses atau operasi. Ketiga, tim fungsional. Kerja sama tim fungsional atau kerja sama tim komando dibentuk sesuai struktur organisasi vertikal suatu perusahaan. Kerugian kerjasama tim. Kerugian potensial kerjasama tim, terutama sekali jika tim tersebut tersusun kurang baik atau tidak teratur. Kerugian kerjasama tim ini dapat menyebabkan: pertama, pemborosan. Potensi ketidakefisienan terjadi jika terdapat internal politik, terlalu banyak penekanan pada konsensus, dan sosialisasi yang berlebihan di antara anggota tim. Kedua, berpikir kelompok. Seperti struktur sosial, bisnis tim besar dapat menghasilkan tekanan untuk mengikuti norma-norma yang dapat diterima. Ketiga, mengurangi motivasi individu. Keseimbangan kebutuhan untuk mengharmonisasi tim harus selaras dengan motivasi individu dalam tim. Keempat, keputusan oleh konsensus. Semua keputusan yang dihasilkan berdasarkan konsensus. Langkah-langkah pengembangan tim. 1. Pembentukan, yakni forming. Tahap ini adalah masa orientasi. Anggota mengenal satu sama lain. 2. Keributan, yakni storming. Tahap ini menampilkan beberapa anggota dengan kepribadian mereka. 3. Penormalan, yakni norming. Selama tahap ini, konflik diselesaikan dan tim mengembangkan keharmonisannya. 4. Melaksanakan kinerjanya, yakni performing. Dalam melaksanakan tahap ini, anggota benar-benar berkomitmen pada tujuan. 5. Penangguhan, yakni adjourning. Jika memiliki tim khusus untuk melakukan tugas, ia akan melakukan penangguhan setelah tugas sudah selesai. Definisi kelompok. Sebuah kelompok dapat terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain dengan cara saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Ukuran kelompok. Ukuran setiap kelompok memiliki dampak terhadap pemimpin sekaligus para pengikutnya. Yang pertama, kemunculan pemimpin sebagian merupakan fungsi dari ukuran kelompok. Yang kedua, ketika kelompok semakin besar, klik akan lebih muncul. Klik adalah orang-orang yang bergabung dalam subkelompok yang biasanya memiliki tugas dan nilai. Ketiga, ukuran kelompok. Ukuran kelompok juga bisa mempengaruhi gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Tahap perkembangan kelompok. Menurut Tuckman, tahap perkembangan kelompok ada 4. Tahap pertama, forming atau pembentukan, ditandai dengan percakapan yang sopan, pengumpulan informasi yang dangkal mengenai sesama anggota kelompok, dan tingkat kepercayaan yang rendah. Penolakan kelompok terhadap munculnya orang-orang yang berpotensi menjadi pemimpin tetapi memiliki sifat yang negatif juga terjadi di tahap ini. Tahap kedua, storming atau goncangan. Biasanya ditandai dengan konflik di dalam kelompok, meningkatnya level emosional, dan perbedaan status dengan calon-calon pemimpin yang bertahan bisa berjuang untuk membangun aliansi dan pada akhirnya meraih kedudukan sebagai pemimpin. Tahap ketiga, norming atau membangun norma. Munculnya seorang pemimpin yang jelas serta perkembangan norma-norma dalam kelompok dan kekompakan menjadi indikator kunci dari tahap norming dalam perkembangan kelompok. Tahap keempat, performing atau berkinerja, yaitu ketika anggota-anggota kelompok menjalankan peran fungsional dan saling bergantung yang berfokus pada pelaksanaan tugas kelompok. Peran kelompok. Peran kelompok adalah set perilaku yang melekat pada pekerjaan atau posisi tertentu. Kebanyakan orang memiliki peran ganda yang berakar dari beragam kelompok tempat mereka bergabung. Sebagai tambahan, tidaklah aneh jika seseorang melakukan sejumlah peran dalam kelompok yang sama ketika situasinya berubah. I'm so lonely, broken angel. I'm
touch my mind.